Di sini masih arogan ya, Masih, emosi masih tinggi. masih. Jadi setiap orang ngomong tentang kebenaran dengan saya bisa memutar balikkan itu menjadi kebenaran saya. Saya menantang, ibadah di mana sih, saya pengen lihat Tuhanmu kayak apa tuh. Lebih sakti mana Tuhanmu sama apa yang aku anut tuh. Jadi saya kumpulin dukun-dukun se-Indonesia untuk kegiatan bareng. Ya entah itu pelayanan kesembuhan, entah itu baca garis tangan dan lain sebagainya lah. Pokoknya kegiatan-kegiatan dukun itu ada macam-macamnya. Saya gak ngelakuin apa-apa, tapi semua kesalahan-kesalahan mereka itu ke saya semua. Di situ saya ngerasain roh saya lepas, keluar dus. Saya bisa ngeliat badan saya sendiri. Ada benteng, istana emas dengan benteng emas juga. Jadi hampir 8 jam saya lost kontak. Seperti mati suri gitu. Ya, Digigit ular katanya diobatin sendiri. Ular berbisa. ya ini cuman king cobra doang. Nggak dibawa ke dokter Nggak. ya. Dan sebelum itu saya juga pernah nahan bisa kobra, ya cuma di sini. Berarti Jadi kalau penampakan itu udah nggak asing. Udah nggak asing. Sosok-sosok goib itu. udah nggak asing. Sampai sekarang juga masih bisa. Sampai sekarang masih. Perjalanan kelam Heru Sigundul menjadi bagian penting dari transformasinya, memberinya perspektif berbeda tentang hidup dan memotivasinya untuk berbagi cerita serta pengalaman kepada para pengikutnya. Kini, setiap langkahnya di medan eksplorasi bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin dan mistis, menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dan menemukan jati diri di tengah segala keterbatasan. Inilah perjalanan Heru Sigundul. Di tahun 95 itu saya mencoba melarikan diri ke Jakarta. Karena sudah bosan hidup hidup di jalan. Ini masa SMA atau kuliah? 95 saya sudah kuliah. Saya sudah kuliah dan sudah jenuh lah. Sudah mulai jenuh. Hidup tuh untuk apa sih? Kok cuma gini nggak ada habisnya. Duit datang hilang, ya karena uang setan dimakan hantu. Bermain pusaka, kita punya komunitas yang bisa dikatakan ya nggak abal-abal sih, barang-barang kekebalan kayak Jadi saya punya teknik, saya maklar. Kolektor. Saya kolektor juga dan saya maklar untuk barang-barang yang seperti itu. Jadi kayak dulu Betoro Karang, kemudian merah delima, Bambu petuk gitu. Iya. Nah, cuman itu gimana caranya kalau dites harus gagal? Wah, mafia nih. Iya. Dites harus gagal. Harus gagal karena untuk ngetes itu mereka harus kasih Bayar. duit dulu. Kalau terjadi barang hilang. Jadi memang barang itu nggak asli. Barang itu asli Asli memang. Tapi buat saya yang maklar, gimana caranya jangan sampai terjadi transaksi. Kita cuma memakan duit mahar untuk lihat barang. Akhirnya saya mencoba untuk gimana cara. Nah, akhirnya ada cerita dari orang tua juga, kalau pengen bubarin kekebalan itu gampang. Pakai gigi orang mati. Tapi yang orang mati yang sudah tua banget. Nah, ini dengan piranti gigi saya dapatin duit banyak dari maklaran. Jadi umpamanya mamang nih, wah ini ada merah delima, mau ngeliat, bayar dulu nih sama kita 1 juta. Kalau mau ngeliat doang 1 juta, kita antar. Tes pertama bagus. Nah, tes kedua nih kita keluarin gigi, pecah semua, gagal. Proses bisa pecahnya itu gimana? Asal giginya dikeluarin dari bungkusnya itu semua kekebalan lepas semua. Itu waktu penjualan apa itu? Ya mau merah delima, kemudian mau
Besi kuning. Besi kuning dan merah delimanya pecah. Anunya, medianya. Medianya yang pecah. Medianya yang kan kekebalan. Itu. Kalau ditaruh di ayam, ayamnya ya pasti mati. Istilahnya dia kita duit kita ngumpul ya. Sampai dia bergelimang duit panas kan. Tapi pengeluarannya juga seperti itu kan. Uang setan dimakan hantu, uang setan dimakan hantu. Sindikat, ya itu jujur aja permainan seperti itu sindikat semua. Sampai sekarang tuh masih ada, tapi itu permainan sindikat semua. Uang Brasil juga sindikat, Mas. Mas Gundul ini semua punya ya? Nah terus termasuk harta karun almarhum Presiden RI itu sindikat. Apa itu kasusnya? Emas batangan peninggalan harta karun Soekarno itu sindikat. Masnya asli? Kuning Sari. Kuning Sari. Sudah diduga. Itu permainan sindikat semua itu. Dan nanti terakhir ritualnya kurang. Pura-puranya begitu? Iya. Sehingga yang dikeluarkan adalah Kuning Sari. Itu. Nah akhirnya sampai satu ketika saya lari ke Jakarta di tahun 95 saya coba untuk belajar survei underwater. Saya belajar nyelam yaitu di perusahaan teman saya di survei underwater di Cilincing. Diving ya? Ya, diving. Jadi kalau ada kapal tenggelam itu kita yang ngerjain, ngapungin kapal, kita dapat proyek seperti itu. Belum menikah di sini? Belum menikah. Terus di satu malam waktu itu saya lagi jaga tongkang. Itu karena saya lebih dapat kepercayaan untuk jaga tongkang di tengah laut daripada kawan-kawan yang lain. Karena kalau kawan-kawan yang lain itu masih ada aja barang yang hilang. Bahkan jangkar 5 ton pun bisa hilang. Oleh maling-maling laut itu. Dan kalau saya yang jaga tongkang aman. Nggak pernah ada kehilangan satu pun. Karena asmoro itu atau maling-maling laut itu saya undang makan bareng, saya undang minum bareng. Hanya mereka gak enak kan. Dirangkul ya? Iya kita rangkul semua. Kalau macam-macam baru kita selesaikan. Situ saya masih belum ngeh. Sampai saya masih hidup dalam kamuflase. Saya hidup dalam kamuflase. Kemudian untuk satu hal yang baik juga, saya juga belajar tentang ular. Dari saya dulu walaupun saya punya ilmu-ilmu gitu kan, siapa yang berani sama ular zaman itu? Sampai di sini ilmu kekebalan tadi udah hilang? Masih nempel? Sampai di situ saya mainan ular masih. Cuman akhirnya saya dari rasa takut walaupun kita kebal, bisa ular kan mematikan. Di otak kita kan selalu gitu. Cuman ada pembina yang ngomong, nggak semua ular itu mematikan. Di situ saya dari rasa takut penasaran. Jadi saya belajar, ternyata iya. Dari situlah saya memperdalam ilmu tentang ular secara sains. Saya belajar tentang ular dan saya tetap masih belajar tentang ilmu kanuragan. Sampai di tahun 98 itu saya ketemu seorang tua yang dia menganut aliran kasepuhan. Aliran kasepuhan itu ilmu tertinggi di Jawa. Nah di situ saya mencoba melajari karena karakter saya yang pengen belajar yang lebih tadi itu Tuhan. Di situ sampai suatu ketika saya belajar tentang Ngrogo Sukmo. Ngrogo Sukmo itu melepaskan roh kita untuk bermain ke alam-alam yang lain. Nah pada saat saya Ngrogo Sukmo itu roh saya lepas, saya ngerasain waktu saya tidur, jadi syarat kita harus bentang kain kafan 2 meter, itu kita harus rebah di atas kain kafan, ditutupin kain kafan, terus kita baca ritualnya, kita Ngrogo Sukmo, di situ saya ngerasain roh saya lepas, keluar, saya bisa ngeliat badan saya sendiri, terus
kemudian terbang ke, saya ngeliat dunia-dunia sekitar ini Ini petunjuk mana? Sendiri dari tanpa Kaspuan. pembimbing? Itu Ada bersama pembimbing? ada petunjuknya kalau itu. Oh ini ada. Ada petunjuknya ini. Jadi ada gurunya, ada pelatihnya, ada macam-macam. Saya melihat dunia, ngeliat, terus saya lepas lagi. Saya masuk ke dunia hitam. Dunia hitam itu kayak lorong hitam semua. Setelah itu masuk ke satu dunia yang itu indah banget. Wow, indah. Cuma di hati saya ngomong, ini Firdaus. Wow, Firdaus. Begitu saya ngomong, oh Firdaus. Itu muncul ada benteng. Istana emas dengan benteng emas juga. Wah, emas. Kalau saya bisa masuk ke sana yo. Wah, indah pasti bahagia. Karena saya, di hati saya ngomong ini Firdaus. Saya baru ngomong, wah kalau andai kata saya bisa masuk ke sana. Tahu ada kereta kencana emas datang jemput saya. Saya naik, itu size-nya nggak ngomong nggak apa. Tahu saya sudah ada di dalam istana mas. Baru kemudian saya masuk, di situ saya ngelihat dua dunia. Yang satu di kiri saya itu dunia awan. Dunia awan itu semua orang pakai putih-putih, banyak anak kecil-kecil pakai putih-putih dengan awan putih gitu kan. Mereka bermain-main di situ. Dan di sebelah kiri saya itu dunia api. Itu banyak orang-orang di situ bermain teriak-teriak di antara api. Aduh, dunia awan, dunia api. Dan di tengah ada jalan. Di kejauhan saya ngeliat satu sosok yang terang banget. Putih tapi cemerlang, terang. Di situ hati saya ngomong, itu Yesus. Di situ saya teriak, aku ikut. Yesus cuma ngeliat saya, dia cuma giling, belum saatnya. Oke Tuhan, kalau belum saatnya antar saya pulang. Di situ saya langsung bus hilang. Tahu saya sadar di sekitar saya ini sudah guru-guru saya dan maha guru saya nungguin. Karena waktu saya itu meditasi itu jam 7:30, itu sudah hampir jam 3:30 pagi. Jadi 8 jam lebih saya hilang. Jadi jam anggap ya dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jadi hampir 8 jam saya lost kontak. Jadi mereka pembimbing saya, guru saya, itu mereka sudah nggak ngelihat roh saya di mana. Sudah nggak kedetek. Makanya akhirnya maha guru dipanggil. Seperti mati suri gitu. Ya, hilang roh saya sudah nggak kedetek, nggak kepantau di mana. Dan mereka panik karena ini kalau rohnya nggak kembali jelas mati. Dan itu hampir 8 jam. Begitu saya sadar, saya bingung ngeliat kok ada guru saya, ada pembimbing, ada mentor, ada maha guru. Baru di situ saya tanya, ada apa? Dul, oh untung kamu pulang. Kalau kamu nggak pulang mati. Ada apa sih? Dengan tanpa dosa. Ada apa sih? Baru mereka cerita. Oh gitu toh. Nah setelah itu saya ke Kalimantan. Saya main ke Kalimantan dan banyak kegiatan-kegiatan di Kalimantan. Jadi sebelum itu pun saya sering main ke Kalimantan. Udah usia berapa ini? Itu saya sudah usia, Beres kuliah? kuliah saya nggak beres. Tahun 97 saya kabur dari kuliah. Karena terlalu asik jalan-jalan ke sana ke sini. Jadi 97 saya cabut. Nah,
98 akhir itu saya ke Kalimantan yang banyak kejadian itulah. Banyak kejadian, karena saya punya kelebihan, saya dimanfaatkan oleh dukun-dukun Dayak untuk melakukan ritual mereka, dan saya tolak, akhirnya saya berperang dengan mereka sampai banyak kejadian dan akhirnya saya pulang. Tahun 98 akhir saya pulang dan saya ketemu ibu rohani saya, ya dulu bukan ibu rohani sih, dulu orang yang selalu ngomong saya tobat toto, bertobat. Di sini masih arogan ya, Masih. emosi masih tinggi. Masih. Jadi setiap orang ngomong tentang kebenaran dengan saya bisa memutar balikkan itu menjadi kebenaran saya. Ya, sampai saya pulang dari Kalimantan, saya bisa-bisanya ngomong, Bu, ibadah di mana sih? Tak pengen lihat. Di situ dengan arogansi saya menantang, ibadah di mana sih? Saya pengen lihat Tuhanmu kayak apa tuh? Lebih sakti mana Tuhanmu sama apa yang aku anut tuh? Dan arogansi saya seperti itu. Karena kita hidup dalam kegelapan, dalam kuasa-kuasa roh. Akhirnya kita adigang-adigung, adiguno. Kita sombong. Sampai akhirnya di hari Sabtu, Sabtu saya datang ke keluarga itu, Minggu saya datang ke gerejanya. Dan begitu saya masuk ke gereja, saya duduk depan sendiri. Saya pengen denger nih pendeta ngomong apa aja, nanti tinggal saya bantai nih mereka di belakang, das. Tapi Tuhan ngomong lain. Begitu pujian awal mulai naik, itu ada gambaran di otak saya. Jadi seorang ibu lagi hamil dan saya mau digugurin. Karena saya anak keempat, anak terakhir kan. Saya ngelihat hal seperti itu dan ada sosok yang terang yang saya ngelihat tadi itu ndampingi di situ dan menggagalkan itu. Sampai saya lahir, saya tidak dapat ASI dari ibu saya. Ada sosok yang terang ini yang selalu membimbing saya. Sampai saya kecil. Jadi itu kayak saya nonton film. Perjalanan hidup dari saya di kandungan. Sampai saya istilahnya dibully orang, saya disakitin almarhum bapak saya. Itu selalu ngebela saya pada saat saya sedih. Itu sosok terang ini ada. Dia selalu hibur saya. Di situ saya bisa nangis. Sampai ibadah selesai saya nangis. Disitulah pertobatan Tuhan panggil saya. Walaupun di situ dunia masih menolak saya. Karena begitu saya minta pendeta, Pak saya tobat, saya minta dibaptis, gak ada yang mau. Karena bahkan ketua pendoa syafaat mereka ngelihat background di belakang saya. Itu mereka melihat legioner. Ribuan gaib di belakang saya. Hasil dari kehidupan saya yang seperti itu. Yang saya bawa itu legioner. Makanya kenapa saya arogansi saya tinggi. Akhirnya ibu rohani yang kemarin istilahnya yang saya datangin itu, dia sudah pulang. Tahu-tahu dia ngerasa Tuhan suruh dia balik. Dia balik, dia tanya ke saya, Wit, karena nama KTP saya Widya Ruwasana kan. Wit, sudah dilayani? Belum Bu. Akhirnya dia marah. Dia datang ke pendetanya dimaki-maki sama dia. Akhirnya saya dilayani, saya dibaptis. Disitulah Tuhan bentuk saya lebih dan lebih lagi. Yang saya mau buang ini, latar belakang ini yang awalnya gak bisa. Akhirnya Tuhan kirim saya ke Jakarta. Dan saya itu sudah hopeless benar-benar. Karena setelah saya bertobat, saya masih hidup dalam dunia lama. Saya waktu itu masih hidup, saya masih pegang 2 acara yaitu Nuansa Seni dan Supranatural. Saya bersama dukun-dukun di Indonesia. Saya ngadain 2 kegiatan di Jogja dan di Magelang. Saya ketua panitia. Saya pegang kegiatan 2 itu. Jadi saya kumpulin dukun-dukun se-Indonesia untuk kegiatan bareng. Ya entah itu pelayanan kesembuhan, entah itu
eh, baca garis tangan dan lain sebagainya lah. Pokoknya kegiatan-kegiatan dukun itu ada macam-macamnya. Tapi saya dibuat tidak damai sejahtera di situ. Saya nggak ngelakuin apa-apa, tapi semua kesalahan-kesalahan mereka itu ke saya semua. Kesalahan dukun A, saya yang dikomplain. Kesalahan semua saya harus tanggung jawab semua. Bahkan mereka makan kurang enak, saya yang disalahin. Aja hopeless banget. Saya ke tempat kakak saya. Waktu itu belum ada telepon, HP belum ada, masih telepon rumah. Saya nggak ngabarin. Di situ sampai saya di Jakarta, kakak saya ngomong, puji Tuhan, Ru, kamu sampai sini. Emang kenapa? Kamu udah tak daftarin KPP, kursus pelayanan pribadi. Itu waktu itu pendaftaran berapa juta gitu lah. Yaudah, karena saya di Jakarta juga saya nganggur. Yaudahlah ikutlah. Hidup-hidup cari makan gratis. Karena setiap acara kan ada makan siang, ada makan malam, atau acaranya pagi sampai malam masalahnya. Dan disitulah Tuhan bentuk saya. Semua yang legioner yang di belakang saya tadi itu Tuhan bersihin, Tuhan lepas semuanya, dan Tuhan ganti basic dasar saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya bisa hidup benar dalam Tuhan. Itu bukan karena kuat, bukan karena gagah saya, tapi karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan saya. Gak ada niat untuk bertobat. Gak ada niat untuk bertobat, tapi Tuhan yang tarik saya. Jadi ada waktu Tuhan ternyata. Ilmu-ilmu rontok semua. Rontok semua, semua dibersihin. Bahkan bawaan-bawaan sama dibersihin semuanya. Apa efeknya setelah itu? Arogansi turun, emosi gak ada? Kosong. Gak punya duit. Kalau dulu, gimana caranya dapat duit nih? Mau halal gak halal? Mau halal atau haram? Sekarang orang mau maki-maki saya. Makasih. Dulu, selesai. Hidup saya benar-benar berubah. Emosi saya lebih terkontrol. Orang tua tahu itu. Orang tua tahu itu. Sudah bekerja di sini? Belum. Masih Jadi, pengangguran gitu? dibilang pengangguran, iya. Dibilang kerja, enggak. Tapi hidup saya benar-benar saya berserah. Tuhan saya harus kemana? Lurus layani seorang. Saya datangin orang tersebut, dan saya bisa ngomong bla 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 bla. Dan orang itu dipuaskan. Dan walaupun bukan dari orang itu, saya bisa dapat rezeki dari yang lain. Hidup saya ngalir. Sampai suatu ketika di Babarsari, karena saya hidup numpang di Bumi Perkemahan Pramuka waktu itu. Saya punya rumah tapi saya malas di rumah. Karena terbiasa dengan nomaden ya. Saya hidup di Bumi Perkemahan. Saya waktu itu asik baca novel silat ya, Koping Ho. Ada rombongan dari mana saya nggak tahu waktu itu datang, wah mereka ribut-ribut, saya cuma ngeliatnya cuekin aja, bodoh amat. Nah setelah itu baru satu ketika saya kenal seorang perempuan, ya awalnya sih dulu udah pernah ketemu sebenarnya di kegiatan daerah dan dia panitia. Waktu itu tak godain karena cantik. Tapi saya dicuekin. Ya udah, hilang lah. Dan waktu ketemu lagi, saya nggak kenal. Terus ketemu lagi pas kegiatan perkemahan. Ya nggak apa-apa. Baru kegiatan di Jakarta di Cibubur ketemu lagi, kita ngobrol. Deket aja sih. Sampai Tuhan ngomong ke saya, karena nama saya sudah ganti Yosua ya, Tuhan kasih nama saya Yosua. Aku kasih wanita ini buat pendampingmu. Masa sih Tuhan? Tuhan, kan aku udah punya janji sama engkau Tuhan. Aku mau mendedikasikan hidupku 100% buat engkau. Aku bisa melayani engkau 100%.
Enggak Yos, aku kasih dia untuk mendampingimu. Itu dalam bisikan ya? Bukan bisikan, kalau bisikan kan kita dengar di sini. Ini suara dari Suara hati ya? Iya, suara ini muncul dari sini. Jadi, karena kalau suara yang dari sini itu suara jiwa kita. Suara apa yang kita pikirkan. Tapi kalau suara yang dari sini, saya nggak bisa kesampingkan itu. Suara yang muncul dari, ini suara yang halus. Ya seringkali kalau kita mau melakukan satu hal yang jelek, ini nih muncul dari sini. Jangan. Itu semua orang pasti punya. Sampai saya beberapa kali, enggak Tuhan. Saya mau konsentrasi 100% buat engkau. Kemudian saya dikasih gambaran, vision. Saya kayak ngeliat satu video lah. Saya ngeliat satu raja. Raja ngasih harta kotak isinya emas-emasan ke saya. Gak usah Tuan Raja, gak usah. Saya cukup seperti ini. Dipaksa-paksa. Gak usah. Saya tetap gak mau. Karena saya merasa, saya sudah cukup. Akhirnya pada saat saya menolak benar, ya sudah kalau kamu gak mau. Dia gak marah. Tapi mimik kecewanya itu terlihat. Jadi dia sudah akan memberi sesuatu buat hadiah ke saya, tapi saya tolak. Di situ dia nggak marah, tapi kecewa. Di situ Tuhan ampuni aku Tuhan. Di situ saya baru ngerti, beliau itu memberi satu anugerah ke saya. Kalau saya nggak terima pun, beliau nggak akan marah. Tetapi saya tidak bisa memberi satu hal yang positif, yang membuat beliau kecewa. Karena beliau memberi satu anugerah, kita tolak. Akhirnya ampuni aku Tuhan, aku terima. Dan begitu saya ngomong gitu, saya ngomong ke perempuan itu, kamu tuh jodoh saya, mau gak jadi istriku? Itu saya ngomong 5 Desember. Kapan kita nanya? Tuhan ngomong 28 Desember. Di situ saya kaget, loh kok 28 Desember, ini udah tanggal 5. Padahal pada saat itu saya jujur aja gak punya duit 1 rupiah pun. Saya nggak punya duit 1 rupiah pun, KTP saya nggak punya. Karena kondisi saya terakhir KTP saya di waktu saya SMA. Saya lepas SMA tahun 91. Saya lari ke Batam. Dan saya untuk bisa ke Singapura, saya harus buat KTP sana. Karena kalau saya punya KTP Batam, saya bebas ke Singapura, bebas visa. Paspor saya bisa pakai paspor lembaran. Saya udah KTP Batam dan pada saat KTP itu habis, saya nggak bisa memperpanjang lagi karena jauh di Batam. Saya udah di Jawa lagi. Saya udah nggak punya KTP, nggak punya apa. Saya cuma ngomong, Tuhan, tanggal 28. Aduh, aku nggak punya duit loh Tuhan. Kalau memang dari Engkau Tuhan urusanmu ya Tuhan. Saya cuma ngomong gitu toh. Saya nongkrong di warung temen. Saya baca koran-koran udah basi lah. Pakai iklan-iklan. Ada iklan, biro iklan, pembuatan SIM, KTP. Ini buat KTP bisa nih. Tapi berapa ya harganya ya? Coba pinjam HP teman. Waktu sudah mulai ada HP. Saya pinjam teman HP, telepon. Pak, bisa bikin KTP? Bisa Mas, berapa? 75.000. Oh 75.000, oh ya. Itu sudah sama C1 sekalian? Enggak Mas, itu nembak KTP toh. Kalau sama C1 350.000. Mahal ya, 350.000. Enggak punya duit. Tuhan, 350.000 Tuhan. Ya udah, buat. Di hati saya bilang gitu. Ya udah buat. Mas, tolong buatin KTP Mas, sama C1-nya sekalian. Syaratnya apa? Yaudah kumpulin foto aja Mas. Pas foto 2x3, 3 lembar. Pasti dompet saya ada waktu itu. Yaudah ada Mas, yaudah ke sini aja. Dia datang, ngambil pas foto. Mas, ini bayarnya biasanya kalau udah jadi ya. Oh iya gampang. Berapa hari Mas? 3 hari jadi. Oh ya. 3 hari jadi 350. Duit dari mana ini? Terus Tuhan piye gitu Tuhan. Gak punya duit. Ada teman lewat.
"Weh, Pong, kamu di sini toh?" Karena di komunitas saya dipanggil Nipong. Nipong itu tentara Jepang. Karena saya botak, kecil. Di zaman SMA saya masih kecil. Kecil, botak. Dan kalau kita motoran gitu, saya bawanya samurai. Apa? Ini, kamu ingat gak? Duluan kamu pernah nawarin tanah nih. Laku. Cuman jatah kamu kepake. Nih tinggal duit 500.000. Nah buat kamu nih. Puji Tuhan, 500.000 gratis. Makasih Tuhan. Nah hari ketiga datang tuh KTP sama C1, 350.000 tak bayar. Terus, Mas bisa ngurusin pengantar nikah nggak? Bisa Mas. Berapa? 150.000. Oh pas. Langsung tak kasih pengantar nikah. Dah nggak punya duit lagi. Tuhan besok mau nikah gimana caranya itu kan? Baru saya ngomong gitu, ada datang teman yang lain. Sambil sedikit mabok gitu kan dia bilang, Pong lu di sini Pong. Kenapa? Ada ini nih jatah lu. Ngasih duit saya 500.000. Jatah apaan? Udah dah. Pakai aja pakai. Ya udah. Di tanggal 28, jujur aja, saya ke Jakarta ngomong ke emaknya, kita mau nikah, boleh nggak? Boleh, serah. Tapi nggak ada pakai rame-rame, terserah. Seperti itu kan. Nah, terus di 28 Desember kita nikah. Jujur saya nggak punya jas. Untuk perempuan juga kita mau sewa juga nggak punya. Tapi puji Tuhan saya dapat pinjaman jas, dan istri saya juga dapat pinjaman gaun untuk pengantin, dan itu gratis, rias gratis, saya jas gratis. Nggak minta bantuan orang tua di sini. Nggak. Tapi tahu. Jadi mau menikah tahu. Bapak sebelum saya mau nikah saya datang ke bapak juga. Pak saya mau nikah. Bapak saya cuman ngomong, kamu tuh mau nikah, mau kawin, anak binimu kamu kasih makan apa? Saya jawab aja, ya berkat Tuhan tuh Pak, maksud tak kasih makan batu. Bapak saya marah. Yaudah saya datang. Cuman ngomong gitu, cuman nggak ngasih duit. Karena saya dengan almarhum bapak itu musuh di dalam kehidupan saya, karena saya yang nakal teramat sangat itu memalukan, mencoreng nama bapak. Bapak saya pejabat, sehingga lueh-lueh lah saya anak yang hilang. Ibu saya ngomong terserah, karena saya sudah berbeda pandangan dengan ibu, dan ibu saya nggak datang. Makanya saya ngomong sama calon istri ya, ini nanti untuk gereja 150 untuk catatan sipilnya, sisa 300 gini aja, kita beliin beras sama ayam sama bumbu-bumbu, nanti kita bagiin ke tetangga-tetangga di kampung, syukuran lah ceritanya, sekalian pemberitahuan sudah menikah supaya kita gak digerebek. Teman-teman, saya nggak kasih tahu, yang kenal aja yang punya nomor HP, saya pinjam HP temen, SMS telah menikah. Jadi simple, 1 juta doang tuh. Yang penting sah menurut agama, sah menurut hukum negara, sah menurut lingkungan, udah selesai. Dan ternyata kita tidak mulai dari nol. Calon istrinya punya tanggungan hutang yang lumayan di keluarganya. Dan karena dia nyebrang, lock out lah, dia nyebrang, wah itu kan ditagih terus itu. Tapi puji Tuhan, dengan kasih karunia dan kemurahan Tuhan, itu semua dari kita berangkat dari minus, dan kita bisa sampai seperti ini, itu karena Tuhan. Tapi harus full keyakinan. Full. Cuma seringkali kan kita lupa. Kita sudah percaya. Kita ditanya, percaya Tuhan ngasih makan kamu? Oh percaya. Tapi berapa menit kemudian, aduh gak punya duit, makan apa ini ya? Aduh, kerja apa, gak kerja lagi. Itu adalah indikasi kita sudah tidak percaya. Makanya beda dengan orang-orang zaman dulu kan.
Orang-orang zaman dulu isinya adalah syukur. Dia kerja seharian dapat 10.000, alhamdulillah bisa buat beras untuk makan serumah. Udah kerja seharian, aduh Pak, maaf ya Pak ya, belum gajian, ya minggu depan ya baru tak kasih. Yo alhamdulillah, berarti suruh tirakat. Setelah menikah punya rumah. Pernah punya rumah. Pernah punya rumah. Dari beli mana rumah. itu biayanya? Berkat Tuhan. Jadi dulu pertama kita kerja serabutan. Karena awalnya saya jujur sebelum saya nikah, karena saya hidup sendiri asal. Cuma setelah saya punya istri, terus di hati ini ngomong, kamu harus jadi contoh. Sekarang bagaimana kamu bisa jadi terang kalau kamu tidak bisa menghidupi keluargamu. Akhirnya yuk kerja apa adanya. Dari jualan cilok, bukan cilok nih, tempura, sosis yang hanya Rp500 per pieces. Dari TK ke TK, dari SD ke SD muter itu. Dorong, Naik sepeda. Orang tua nggak bantu sama sekali. Saya tidak minta bantuan mereka dan mereka tidak mau bantu saya. Udah nggak peduli. Iya. Itu saya mulai sosisan, tempura dan lain sebagainya. Kerja serabutan dan lain sebagainya lah. 2003 saya mau serabutan sampai tahun 2005 awal itu ada stasiun TV telepon. Mereka pengen bikin acara, waktu itu TV7 telepon ke kita, mereka pengen bikin program acara tentang binatang-binatang. Jadi kayak waktu itu Rob Bradle, Steve Irwin, model seperti itu. Mereka tahu dari mana ya? Web. Jadi saya punya organisasi SIOK, Lembaga Ular Indonesia, dan kita bikin web. Jadi waktu mereka mencari tim ahli, mereka searching, mereka dapat web kita, SIOK Ular Indonesia, dan mereka hubungin kita, pengen kita jadi tim ahli dan penyedia binatang, bisa nggak? Kita jawab lebih dari mampu. Dan waktu itu kontrak dengan organisasi. Waktu berangkat pertama saya dikhianatin. Jadi ketua organisasi berangkat dengan anak buah saya nih, yang levelnya di bawah saya jauh. Dia berangkat. Karena ketua organisasi kalau dia jalan sama saya, dia nggak akan bisa kelihatan. Karena anak buah ini ketua organisasi, dia belajar ilmu dari saya, belajar ular dari saya. Akhirnya mereka berjalan 3 bulan, tapi akhirnya stasiun TV itu tetap ngotot, ini gundul mana? Karena dia tahu ahlinya saya. Karena pada saat dia telepon, saya jawab lebih dari mampu. Bikin dummy saya dampingi. Bikin dummy itu contoh tayang. Jadi mereka ngeliat kemampuan keahlian saya bermain ular seperti apa. Hanya saya tetap ditarik. Waktu itu programnya petualangan liar. Petualangan liar itu bermain dengan ular-ular. Waktu itu hostnya Ulung Putri, perempuan, dan kita sebagai tim penyedia dan menjaga keselamatan mereka semua. Dan sesekali kalau ular-ular itu berbahaya, kita masuk krim. Kemudian di tahun 2006 kita ekspedisi Papua, terjadi bencana, kita juga ngalami juga. Waktu tim JP tenggelam di laut, tim saya sendiri tenggelam di rawa buaya di Taman Nasional Wasur. Tapi puji Tuhan gak ada apa-apa di tim kita selamat semua. JP hilang 4. Tapi akhirnya saya ditarik untuk ikut rescue, pencarian. Nah, dari situlah setelah itu program petualangan semua dijadiin satu ke Jejak Petualang. Akhirnya saya ditantang, karena di Papua itu mereka baru ngelihat kemampuan saya seperti apa. Bu, kamu nge-host? Nggak bisa, coba toh. Akhirnya saya coba nge-host di situ. Saya jadi hostnya Jejak Petualang ya 8 bulanan lah. Terus ada kebijakan baru, hostnya harus cewek.
saya jadi co-host lagi di belakang layar lagi. Baru 2 bulan saya jalan co-host, ada orang telepon saya. Dul, ini siapa ya? Saya fanmu. Ada apa? Saya pengen buat acara. Bisa ke Jakarta nggak? Ke Jakarta. Ya udah. Akhirnya besoknya saya ke Jakarta. Ternyata produser. Dia pengen buat acara program jejak petualang survival. Akhirnya saya tolak karena saya baca survival itu dimanapun tempat sama. Cuman perkara bivak atau cari buat shelter, cari air, kemudian makanan. Kalau survival itu bidang saya apal kelotok. Cuman dimanapun tempat ya gitu-gitu doang. Indonesia banyak binatang, tapi kita belum punya remote binatang. Pada akhirnya kita akan nyeting binatang-binatang yang lain akan kesusahan. Akhirnya pasti akan main reptil lagi. Dan penonton pasti akan boring. Akhirnya saya ajuin, daripada mending kehidupan saya aja. Backpackeran, adventure petualang. Kalau petualang itu kita bebas mau kemana aja. Kita mau main di hutan oke, mau main survival oke, mau main di gunung oke, mau main di kota oke, mau main sepedaan, mau main motor, apapun oke. Dan saya lihat prospeknya panjang. Dan puji Tuhan terbukti sampai sekarang baru 17 tahun dan prospeknya masih panjang. Pernah collab dengan Panji Petualang juga ya? Di program waktu itu di tahun 2005 saya masih di Petualang Liar. Panji collab dengan kita panggil Panji karena Panji waktu itu terkenal katanya anak yang bisa bicara dengan ular. Kita datangin, kita syuting bareng, dan akhirnya saya tahu ternyata benar dia bisa bicara dengan ular. Tapi ularnya nggak bisa bicara dengan dia. Jadi nggak dua arah ya? Nggak dua arah, sama. Saya juga ternyata kalau gitu bisa. Saya bisa bicara dengan ular. Ularnya ya nggak ngerti. Ularnya nggak bisa bicara dengan saya. Akhirnya Panji memang sudah bisa bermain ular, tapi cuma asal-asalan. Ya cuma sebatas ular welang, kobra, uling dan ular-ular tidak berbisa. Akhirnya saya kasih wawasan, Ji. Sebelumnya belum kenal kan? Sebelumnya belum kenal. Saya baru kenal di tahun 2005. Saya ngomong, Ji, kalau kamu bermain dengan ular dengan basic supranatural, itu kamu mentok cuma di daerah tok dengan predikat pawang. Makanya lu harus ganti pola. Kamu pelajarin kayak saya nih. Dengan saya belajar ular secara sains, ABC ini tentang ular, bagaimana penanganan gigitan, bagaimana seluk-beluk ABC-nya tentang ular, itu kamu bisa berkembang. Gak cuma di daerahmu, tapi kamu bisa terkenal gak cuma di Jawa Barat, gak cuma di Jawa, tapi se-Indonesia, bahkan dunia. Dan dari situlah Panji datang, setiap hari datang ke hotel, dia tanya informasi, minta wajan dan lain sebagainya, dan saya kasih masukan, dan kemudian saya ajarin dia beberapa teknik untuk main king cobra, main buaya, dan akhirnya puji Tuhan, seperti yang saya katakan, dia terkenal se-Indonesia. Berhasil ya? Ya berhasil, bahkan mungkin sudah orang-orang luar sudah banyak yang kenal dia. 17 tahun jadi host Jejak Si Gundul. Paling mistis apa ini? Paling mistis, jujur kalau tanya paling mistis apa saya bingung. Tapi ada aja kan? Ada aja. Tapi yang jelas dengan kuasa beliau seringkali saya masih mengendalikan kayak avatar sih. Hujan berhenti karena bisa ya? Ya kalau diperkenankan Tuhan bisa. Berarti kalau penampakan itu udah nggak asing, sosok-sosok goib itu? Udah nggak asing. Sampai sekarang juga masih bisa? Sampai sekarang masih. Merasakan atau melihat? Merasakan pasti, melihat kalau diperkenankan. Jadi seringkali saya bisa ngelihat cuma sosok doang, ngerasain dia, tapi wujud aslinya seperti apa saya nggak tahu. Tapi seringkali saya bisa ngeliat, ini orang tua nih, pakai gini nih. Mata saya nggak ngeliat, tapi di sini ada yang ngomong nih. Dan mereka yang ada di situ, oh iya, memang itu ada di sini. Oh yang di sini kayak ini anak kecil ini nih. Oh iya. Oh tahu mas,
lihat, enggak. Cuman di Oke. sini ada yang ngomong. Yang di kaki waktu itu tadi ya, saya lihat digigit ular katanya diobatin sendiri. Ular berbisa. Ya ini cuman king cobra doang. Cuman king cobra. Cuman ya, Ya, ini cuman king cobra. nggak dibawa ke dokter Nggak. ya. Jadi karena saya punya pedoman, kalau saya tergigit ular, terutama ular berbisa, itu adalah kesempatan saya untuk next level. Jadi kesempatan saya untuk belajar lebih lagi. Apa tipsnya bisa sembuh tanpa dokter? Saya mempelajari tentang seluk beluk ular, termasuk bagaimana bisanya, bagaimana sistem kerjanya, dan bagaimana cara menghancurkan bisanya. Jadi ini saya pakai air panas dan pakai panas Setrika. setrikaan. Dan sebelum itu saya juga pernah nahan bisa kobra, ya cuma di sini. Ini kegigit 2 kali. Sebentar, kita ambil gambarnya. Ini kena ular apa ini? Ini gigitan kobra. Kobra. Ya. Jadi 2 kali saya kegigit ini di sini waktu di Bali atau atraksi. Jadi kobra 4 saya masukkan ke baju dan begitu saya mau keluarin dia gigit, kepejet kan. Nggak ke dokter juga. Enggak. Ini tanpa obat, tanpa perlakuan apapun. Saya cuma membuktikan teori saya bahwa tubuh kita ini sempurna dan sebenarnya bisa menahan serangan-serangan yang mengganggu metabolisme tubuh. Dan hanya dengan makanan bergizi, nutrisi, asupan nutrisi sembuh. Tapi yang jelas pola pikir harus benar. Karena seluruh metabolisme tubuh kita ini diatur oleh otak. Mindset. Ya. Termasuk dari aliran peredaran darah, detak jantung, nafas, itu semua diatur oleh otak. Oke. Gitu. Jadi kalau kita menempatkan pola pikir kita secara benar, kita bisa melawan semua gangguan-gangguan metabolisme tubuh. Oke. Luar biasa ya, kisahnya panjang, banyak sekali begitu. Mistisnya ada, berandalannya juga luar biasa ya. Tapi sekarang ini udah hilang semua ya. Arogan-arogannya sudah tinggal baiknya begitu. Ya, itulah. Jadi masa jahiliyah sudah berlalu. Sekarang harus berjalan kepada terang dan membagikan terang. Nah, ini terakhir sekali ini, Mas Gundul. Mereka yang sedang terhimpit ekonomi susah begitu. Kemudian mereka yang berandal juga kan melakukan pesugihan. Yang berandal melakukan seperti tadi, Ya. kekebalan. Ada saran nggak supaya tidak tersesat lagi nih? Ada, Mang. Segala sesuatu itu dicari oleh orang. Tetapi semuanya itu sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi yuk bertobat dari cara-cara duniawi, cara-cara yang gak benar, dan berbalik pada Tuhan. Tuhan pasti sediakan semuanya. Hidup bertobat cuman bukan bukan cuma di mulut, tapi benar-benar meninggalkan masa lalumu dan hidup baru di dalam Tuhan. Bukan tobat sambel ya? Ya, bukan tobat tomat ya. Hari ini tobat, besok umat. Ya, betul. Jadi tobat secara benar, berbalik menuju kehidupan dalam Tuhan. Itu semua masalah Tuhan sudah selesaikan. Apapun kepercayaan kita ya. Apapun kepercayaan kita, apapun agamamu. Ayo, doa. Doa itu adalah kita ngobrol dengan Tuhan. Jadi bukan SMS-an, telepon sama Tuhan. Yang sering terjadi adalah kita lupa. Kita SMS, kita WA. Tuhan, aku mau ini A B C D E F G, kirim, deng, udah tutup, tinggal. Ya. Padahal Tuhan lagi mau jawab, ya, udah kabur. Ya. Yang terjadi seperti itu. Jadi berserah diri dan ikhlas begitu. Iya, berserah diri dan ikhlas dan lakukan komunikasi 2 arah dengan Tuhan. Nanti ketemu sendiri ya. Iya, itu pasti.
Jadi kalau kita punya kemauan, Tuhan aku mau Tuhan hidup di dalam Engkau. Tuhan kasih jalan. Apapun kepercayaanmu Tuhan kasih jalan. Bahkan tanpa kamu mau bertobat pun Tuhan akan datang pada masanya. Ada waktu Tuhan. Tapi kalau kamu datang lebih dulu, surga berpesta. Merayakan kembalinya dirimu. Baik. Sobat Malam Mencekam, ini isinya daging semua nih, nilai-nilai positif. Yang negatifnya jangan ya, jangan diikutin. Itu jahiliyah, zaman lampau. Tapi justru harus didengarkan. Jadi orang tidak selalu langsung baik kan. Iya. Ada masanya jahiliyah tadi. Mas Gundul Heru, Mas Heru Gundul, terima kasih sudah berkisah di Malam Mencekam. Mudah-mudahan semua dapat positifnya. Sehat selalu ya, Mas. Amin, selalu sehat. Ya. Terima kasih banyak, dan akhirnya Sobat Malam Mencekam, Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.